Raftel Sport akan mengulas 3 calon pemain naturalisasi tambahan yang diperkirakan akan bergabung dengan timnas Indonesia jika berhasil lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI terus melakukan akselerasi dengan merekrut pemain keturunan untuk memperkuat skuad Garuda. Proses naturalisasi ini tidak dilakukan sembarangan. Para pemain yang dipilih memiliki darah Indonesia serta pengalaman bermain di level kompetitif Eropa. Sebelumnya, PSSI telah sukses menjadikan beberapa pemain seperti Jai Itzes, Mees Hilgers, Kevin Dix, dan Emil Audero sebagai warga negara Indonesia, WNI. Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya timnas Indonesia untuk bersaing di Piala Asia 2027 dan mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Raftel Sport telah mengidentifikasi 3 pemain keturunan yang berpotensi segera dinaturalisasi sebelum Juni 2025. Siapa saja mereka? Simak ulasannya berikut ini. Tiga, Tristan Goijer, PEC Zwolle. Tristan Goijer, pemain yang memiliki tato bertuliskan keluarga di dadanya, mengungkapkan bahwa ia telah beberapa kali dihubungi oleh PSSI. Dalam wawancara terbaru dengan Voetbal International, bek muda milik Ajax Amsterdam yang saat ini dipinjamkan ke PEC Zwolle tersebut mengaku terus mengikuti perkembangan timnas Indonesia. "Saya menghormati sepak bola Indonesia. Saya melihat perkembangan timnas Indonesia," ujar Tristan Goijer, dikutip dari Voetbal International oleh Raftel Sport. Saat ini, Tristan masih dalam proses pemulihan cedera lutut. Meski begitu, ia dikenal sebagai pemain serba bisa di lini pertahanan. Dengan tinggi badan 185 cm, ia dapat beroperasi di berbagai posisi, mulai dari fullback kanan, fullback kiri, hingga bek tengah. Kemampuannya yang fleksibel membuatnya berpotensi menjadi tambahan berharga bagi timnas Indonesia di masa depan. 2. Jayden Oosterwolde, Fenerbahce. Pada Februari 2025, asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastoor, melakukan perjalanan ke Turki untuk bertemu dengan Jayden Oosterwolde. Bek kiri Fenerbahce yang kini dilatih oleh Jose Mourinho itu dikabarkan tengah dibujuk agar bersedia membela timnas Indonesia. Menurut laporan dari akun 1907 Bros pada 22 Februari 2025, pertemuan tersebut bertujuan untuk meyakinkan Jayden agar mau menjadi bagian dari skuad Garuda. Oosterwolde sendiri merupakan pemain bertalenta yang saat ini berkarir di salah satu klub raksasa Turki. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, kehadirannya bisa menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi timnas Indonesia, terutama di sektor pertahanan. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, ia berpotensi membawa dampak besar dalam persiapan Indonesia menghadapi Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. 1. Miliano Jonathans, FC Utrecht. Nama terakhir dalam daftar ini adalah Miliano Jonathans. Sang ayah, Deco Jonathans, dikabarkan telah tiba di Jakarta semalam untuk memenuhi undangan dari PSSI. Kehadirannya diyakini menjadi bagian dari proses naturalisasi yang sedang berlangsung. Jika pertemuan dengan PSSI menghasilkan kesepakatan positif, Miliano berpotensi sudah bisa memperkuat timnas Indonesia pada Juni 2025. Pemain muda berbakat ini dapat menjadi tambahan berharga di lini serang skuad Garuda. Dalam skema 3-4-3 atau 4-3-3 yang diterapkan Patrick Kluivert, Miliano Jonathans berpotensi membentuk trio serangan yang berbahaya bersama Ulla Romeni dan Ragnar Orat Mangoen. Dengan kualitas dan pengalaman bermain di Eropa, kehadirannya bisa meningkatkan daya gedor timnas Indonesia dalam menghadapi berbagai turnamen besar yang akan datang. Dengan semakin banyaknya pemain keturunan yang berpotensi membela timnas Indonesia, harapan untuk tampil lebih kompetitif di level internasional semakin besar. Kehadiran mereka bukan hanya menambah kualitas tim, tetapi juga memperkuat peluang Garuda untuk bersaing di Piala Asia 2027 dan mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Namun, naturalisasi hanyalah satu bagian dari perjalanan. PSSI dan timnas Indonesia juga perlu memastikan strategi, taktik, serta pengembangan pemain lokal berjalan seimbang agar tim semakin solid. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah ketiga pemain ini akan segera resmi menjadi bagian dari skuad Garuda? Atau ada nama lain yang lebih layak dipertimbangkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.